Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 SDN 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kita berjumpa lagi dengan Pak Yani. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pelajaran 8, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Adapun subtema yang akan kita bahas pada kali ini adalah pesan yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Nah, kita berdoa dulu sebelum itu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa ya, kita mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, nikmat apa saja? Nikmat harta yang cukup, pakaian yang menutupi badan, panca indera yang bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa berbicara. Itu semuanya adalah nikmat yang banyak. Nah, sementara kata Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama pada surat Al-Kautsar, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Nah, jadi ada kata Al-Kautsar di dalam ayat pertama surat Al-Kautsar ya. Inna a'toina kal kautsar. Oke, selanjutnya surat Al-Kautsar adalah surat urutan ke-108 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mencari surat Al-Kautsar dalam Al-Quran, itu berada di urutan 108. Nah, kita bisa temukan di juz 30 atau yang kita sebut dengan juz Ammah. Nah, surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Nah, sedikit, cuma 3 ayat. Pertama, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, jadi 3 ya. Nah, kemudian pokok-pokok isi surat Al-Kautsar adalah yang pertama, Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nah, mulai dari makanan yang mencukupi, pakaian yang menutupi, nah, nikmat panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Itu adalah semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Nah, yang kedua yaitu adalah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sebagai
kita adalah seorang hamba Allah, maka kita harus melaksanakan sholat. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk berkurban atau melaksanakan kurban, yaitu menyembelih binatang kurban, bisa kambing, bisa kerbau, domba, sapi, unta. Itu adalah semua binatang kurban yang akan atau yang kita akan kurbankan pada hari raya Idul Adha. Kemudian isi pokok yang ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Tidak seperti yang dituduhkan oleh pembenci Islam bahwa Islam nanti akan kalah. Nah, justru sebaliknya, Nabi Muhammad nanti akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Nah, nanti agama Islam akan menang dan jaya. Nah, sekarang di situ ada tabel ya. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Yang pertama, aku rajin beribadah kepada Allah. Nah, tentu saja ya, kita rajin beribadah, kita sholat, kita puasa, nah kita checklist, kita berkurban. Nah, kemudian yang kedua, aku bersyukur apabila mendapat nikmat yang banyak. Nah, tentu saja kita harus bersyukur ya kalau kita diberi kesehatan, makanan yang cukup, pakaian dan lain sebagainya. Nah, kita checklist juga. Yang ketiga, aku melakukan sholat setiap hari. Nah, tentu kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita harus melaksanakan sholat setiap hari. Nah ya, kemudian kita berlatih ya. Ada soal tuh, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Kautsar artinya titik-titik. Dan seterusnya itu. Nah, soal yang terakhir itu dikerjakan ya. Semuanya kemudian difoto, dikirimkan ke WA Pak Yani. Nah, terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.